Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulih Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa' wa ba'du. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pagi ini insyaallah yang akan memberikan kuliah subuh itu Al-Ustaz Dr. Andes Mardani Mursyid. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz, dan kepadanya dipersilakan. Padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama', falhamdulillah adada ma khalaqa fil ard, walhamdulillah adada ma baina dhalik, walhamdulillah adada ma huwa khaliq. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin bi'adadi man salla wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ja'alna min khiyari ummatihi wa ahli syafa'atihi. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Amma ba'du, para bapak dan ibu jamaah dan Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Furqan serta pengurus televisi Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, falhamdulillah, kita masih dikasih nikmat hidup ya. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu bulan suci Ramadan, bulan yang ditutup 11 bulan ya, menunggu 11 bulan lalu dibuka hanya 1 bulan ya. Sudah banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu masih bersama kita bersama Ramadan, tahun ini sudah tidak sempat lagi bertemu Ramadan, dan barangkali kita nggak tahu tahun depan ketemu Ramadan atau enggak ya. Kenapa? Kayaknya perang sampai sumur batu kayaknya hadirin ya. Jadi kita ini kudu sadar ya, negara kita ini berpotensi dicap oleh Allah sebagai negara kafir, bisa dicap negara zalim, bisa dicap negara fasik, karena kita tidak berhukumkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, faulaika humul fasiqun, ulaika humuz zalimun. Jadi kita berpotensi kafir, berpotensi fasik, berpotensi zalim. Namun begitu hadirin, bukan berarti tidak ada peluang mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, karena ada celah yang Allah bilang illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa ya, sehingga dia tidak mampu menunaikan hukum-hukum Allah ya, sedangkan hatinya tetap beriman. Kita yakin mayoritas penduduk Indonesia ingin sekali menunaikan, melaksanakan hukum Allah secara utuh, sebagaimana Allah titahkan ya, udkhulu fis-silmi kaffah. Tetapi apa boleh buat, founding father kita karena menunaikan usulan dari saudara kita dari timur sana, terpaksa 7 kata di dalam preambul dihapuskan dengan melaksanakan kewajiban syariat Islam bagi pemeluknya, dihapuskan daripada mereka akan hengkang dari Persatuan Republik Indonesia. Itu sudah terlanjur. Makanya hadirin, ketika negara kita
Dari pemimpin zaman dulu sampai zaman sekarang kok kayaknya pro sama Amerika, pro sama Israel. Kita perlu sadar diri. Kenapa? Waktu Jepang dibom atom Hiroshima itu tahun berapa itu? 45 apa 42? 45 kita merdeka ya. 42 ya. Kira-kira tahun 42 kita di Hiroshima dibom. Jadi Amerika tahun 42 sudah sedemikian dahsyat. Waktu itu Jepang, hadirin, Jepang tahun 42, tentara Jepang tahun 42 dibanding tentara Indonesia tahun 2026 sekarang, majuan mana kira-kira? Kayaknya tentara sekarang yang tahun 2026 milik Indonesia hari ini, kalau kita bandingkan dengan tentara Jepang tahun 1942, masih jauh, hadirin ya. Jepang bisa menjajah luar biasa. Kita ini dilucuti ya, habis-habisan. Bahkan TNI kita sudah nggak punya taring sama sekali. Karena itu hadirin, kita harap maklum kalau presiden-presiden kita dipaksa bertekuk lutut, apalagi menyaksikan peristiwa kemarin, bagaimana penembakan pemimpin tertinggi Iran secara presisi, tepat, dari jarak jauh, sekali tembak. Coba bayangkan. Dari situ seluruh pemimpin negeri kemudian tidak ada satupun pemimpin negara yang merasa aman. Kenapa? Udah diincar semuanya. Daripada gue diincar, ambil ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, jadi kita juga kalau puasa, lagi puasa nih, dipaksa disuruh makan. Kalau nggak makan ditembak. Wah, boleh nggak makan? Daripada gue ditembak, makan. Batal nggak puasanya? Nggak puasa. Begitulah kira-kira. Makanya Indonesia ini hadirin, kenapa umat Islam di Indonesia butuh kunut? Ya, kenapa? Karena kita ini secara hukum cuma parsial. Kita menjalankan hukum cuma beberapa hukum bagian Islam. Hukum nikah pakai Islam, ya. Hukum waris itu pun nggak pakai hukum Islam full. Ada yang pakai hukum negara, ada yang pakai hukum adat. Jadi hanya beberapa hukum saja, dan kita berpotensi mendapatkan hukuman. Jadi kalau kita tidak bisa menunaikan hukum, di hadapan Allah nanti kita ditanya, kita bilang kita adalah orang yang dhaif, orang yang lemah. Allah akan tanya, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Memang kamu nggak tahu bumi Allah itu luas, kenapa kamu tidak hijrah? Karena itu hadirin yang terhormat Allah Subhanahu wa taala, kita kudu sadar ya. Kita baca doa dulu nih ya buat saudara kita Iran. Kita diadu domba luar biasa antara Syiah dengan Sunni, Muhammadiyah dengan NU, antara Persis dengan LDII. Kita diadu domba kerjaan mereka supaya apa? Antara habaib dengan ulama diadu domba supaya apa? Supaya kita terpecah belah. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada umat Islam. Kalau keturunan Nabi Ismail tidak bisa lagi menghadapi kekuatan barat, Allah sudah janjikan Allah akan ganti dengan kekuatan lain. Mungkin kekuatan dimaksud adalah Persia yang sekarang kita kenal dengan nama Iran. Kita doakan Iran itu saudara kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran yang berharga kepada dunia barat, kepada dunia kafir, sehingga mereka tidak semena-mena. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Rabbana innaka ataita al-amrikiyya wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana innaka ataita al-amrikiyya
wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikata birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita nggak tahu ya, jadi kekuatan orang barat ini sedang mengincar supaya Iran kembali bersahabat dengan Israel. Gimana caranya? Kekuasaan yang ada sekarang, hukum Islam yang sedang berlangsung di Iran harus ditumbangkan. Jadi mereka hendak mengganti pemerintah Iran yang sekarang dengan orang yang sudah disiapkan sama mereka. Kenapa? Karena dulu Iran dengan yang namanya Israel adalah bergandengan tangan. Ya, dengan tumbangnya rezim menurut mereka yang sekarang, diharapkan Iran kembali menjadi kawan karibnya Israel. Tapi tidaklah demikian kehendak kita. Kita mohon kepada Allah diberikan pertolongan. Kita bagaimana hadirin? Kita kalau melihat kemunkaran diperintahkan apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, ya. Kalau nggak bisa, fa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Jadi kita ini termasuk orang yang imannya paling apa? Orang yang imannya paling lemah sama sekali. Nah, orang yang paling lemah itu bisanya apa? Doa. Ya, tahun 2025 kemarin di Madinah saya ketemu dengan mujahidin Afghanistan luar biasa. Di Madinah menunggu sholat zuhur, saya ngobrol dari jam 9 sampai hampir jam 12. Itu dia mengaku menjadi mujahidin Afghanistan itu selama 70 tahun. Dan dia hafal Al-Quran, luar biasa. Hafal Al-Quran, sudah sepuh, sudah tua banget, luar biasa. Dan saya tanya, apa kunci keberhasilan Afghanistan bisa menumbangkan musuhnya? Mereka bilang apa? Doa. Jadi hanya kekuatan doa. Jadi kita nih hadirin mengandalkan doa. Doa apa? Yang paling penting nih, yang penting buat kita, yang paling penting adalah jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum. Itu yang paling penting. Bagaimana sih supaya mati Islam? Tadi dibaca tuh sama imam kita K.J. Junaidi, ya, di rakaat pertama tadi, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Disuruh bertakwa dan disuruh berzikir. Jadi kita disuruh banyak berzikir seperti orang Afghanistan, kuat zikirnya. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kayak orang yang lupa sama Allah. Jadi jangan lupa. Jadi lawannya lupa apa? Banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah. Antara yang zikir dengan yang tidak zikir itu lawannya apa? Surga neraka. Ya. La yastawi ashabun nar, ashabul jannah. Ya. Beda penduduk surga dengan neraka tuh beda. Penduduk neraka yang enggak doyan zikir. Itu. Nah, zikir apa? Ya, tadi habis sholat, pastikan hadirin kita jadi orang yang bertakwa. Sholat 5 waktu jangan diremeh-remehin. Terutama sholat 5 waktu jangan kita sampai abaikan. Kalau perlu kita sholat 5 waktu selalu di mana? Selalu di masjid. Pastikan, kecuali kita sudah sakit banget, ya. Kecuali kita sudah lumpuh banget, itu kecuali. Apalagi rumah kita dekat sama apa? Sama masjid. Pastikan kalau bisa sholat kita yang 5 waktu apa?
berjamaah gitu. Nah, kalau sudah sholat kita yang 5 waktu berjamaah itu hadirin, zikir. Jadi habis sholat jangan lupakan. Kalau Saudi barangkali hadirin, mereka nggak usah sholat taraweh dijamin surga. Kenapa? Karena mereka melaksanakan hukum Islam full dari A sampai Z. Nggak usah sholat taraweh juga mereka masuk surga, begitu. Lah kalau kita nggak sholat taraweh, nggak tadarus, nggak ngaji gitu, lah berat buat kita hadirin. Kenapa? Karena tidak melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Biasakan habis sholat itu kita istighfar. Kenapa habis sholat kita perlu istighfar? Karena sholat kita juga rusak. Ya, sholat tapi kita tidak melaksanakan Al-Quran, itu kan? Itu dalam sholat rusak, makanya kita istighfar, astagfirullahaladzim. Bukan karena dosa-dosa yang lain, dosa karena waktu sholat kita lalai, gitu ya. Nah, disebutkan sama Syekh An-Nasahidiniyah Habib Abdullah Al-Haddad, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba sama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali ya. Itu beliau kutip dalam An-Nasahidiniyah, siapa yang baca habis sholat itu 10 kali, maka dijamin kalau dia baca pagi, hari itu dijamin hatinya lapang, hatinya senang, hatinya tenang ya. Sebelum kaki bergerak dari duduk tawarruk, dari duduk tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, salam, kaki jangan bergerak dulu, baca istighfar 3 kali, la ilaha illallah sampai selesai 10 kali, lalu kita baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Maka kata Rasulullah yang dikutip oleh Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad ya, Zainuddin Al-Balibari, siapa yang habis sholat subuh dia baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, andai hari itu dia mati kena bom nyasar ya, mati dia, maka dipastikan dia bebas dari api neraka ya. Syekh Nazili dalam Khazinatul Asrar mengutip, orang yang baca, dikutip juga oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi dalam kitabnya Al-Azkar, kalau dia baca Sayyidul Istighfar, Sayyidul Istighfar masih ingat ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau dia baca pagi, siangnya mati, dia dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia baca maghrib, malamnya mati, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca doa yang mirip, doa apa namanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhizum bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Hafal nggak kira-kira? Nanti cari ya. Itu sahabat Jabir bin Abdullah ya, itu baca itu, maka kata beliau Rasulullah informasikan siapa yang baca itu insya Allah rumahnya nggak bakalan kebakaran. Jadi baca itu pagi, baca itu sore. Jadi kalau bom nyasar ke sumur batu, baca itu nggak jadi meledak, itu hadirin. Itu sudah dibuktikan oleh mujahidin Afghanistan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita.
Jangan mati dulu hadirin, kecuali kita setiap pagi, setiap sore sudah kita setting diri kita dalam keadaan pasrah. Sholat 5 waktu berjamaah, terutama habis sholat maghrib dan habis sholat isya. Zikir yang sangat penting itu jangan pernah ditinggalkan. Ajak keluarga kita lakukan itu. Kalau itu sudah kita lakukan, silakan. Mau mati pagi boleh, mau mati malam juga boleh, nggak mati-mati juga boleh. Nah, kalau itu sudah bebas hadirin, kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi kita baca Fatihah. Semoga Allah kasih kesempatan ketemu lagi Ramadan tahun depan. Dengan catatan tahun ini kita harus berikan tunjuk yang benar-benar kepada Allah. Tunjukkan kepada Allah bahwa kita butuh Ramadan, bahwa tahun depan kita masih butuh bulan suci Ramadan. Semoga Allah ijabah doa kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma wajbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir warham wastur wajbur wa aksir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir warham wastur wajbur wa aksir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir warham wastur wajbur wa aksir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadhihi Indonesia khassah wa min buldanil muslimin ajma'ina 'ammah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.